Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi di channel kesayangan saya, yaitu channel Bau Menyan. Mohon maaf sudah lama tidak upload video dikarenakan ada kesibukan masing-masing dari setiap kru yang ada. Jadi kali ini baru sempat upload video, dan uploadan kali ini karena juga saya pribadi baru suka-sukanya atau baru senang-senangnya tentang dengan pusaka. Jadi kali ini kita akan upload pembahasan tentang pusaka, yaitu pusaka keris. Keris sendiri sebenarnya adalah sebuah pusaka adat atau pusaka tradisional senjata tikam, senjata tusuk. Jadi bukan jenis pedang ataupun yang lainnya. Nah, yang kita bahas kali ini adalah yang pertama adalah keris yang paling sederhana. Karena di setiap keris itu mempunyai rincian yang berbeda-beda dan berjumlah, ada banyak sekali dapuran keris. Yang saya tahu ada sekitar kurang lebih 360-an dapur keris. Nah, yang pertama kita bahas adalah dapur keris brojol. Seperti apakah keris brojol itu? Nah, seperti ini. Ini adalah keris brojol. Nah, dapur keris brojol. Dapur itu yang mana mas? Yang bagian sini. Jadi rincian bawah ini sebutnya nanti nyebutnya atau untuk penamaan sebuah keris itu tergantung dari bawah ini atau sor-soran ini. Ini brojol ya. Ini kebetulan saya juga punya dua, sepuh semua. Ini keris brojol. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya sendiri keris brojol adalah keris yang mempunyai rincian atau mempunyai ciri yang paling sederhana, yaitu hanya memiliki dua rincian, yaitu gandik yang lugas atau lurus atau gandik yang polos. Gandik itu depan ini, dan yang kedua adalah pejetan. Ini bagian ini namanya pejetan. Ini bentuknya seperti kubangan atau bahasa Jawa itu dekok. Ada dekoke. Nah, itu namanya pejetan. Sudah seperti pakai yang ini saja yang lebih terlihatlah pejetan. Jadi keris brojol ini sendiri adalah salah satu dari beberapa dapuran jenis keris lurus. Karena keris itu juga bermacam-macam variasinya. Ada yang lurus, luk 3, luk itu adalah lekuan. Lurus, luk 3, luk 5, luk 7, luk 9, luk 11, 13 dan seterusnya. Dan yang pasti keris adalah senjata yang mempunyai luk yang ganjil. Ini juga salah satu dari 4 pilar keris. Apa yang dimaksud 4 pilar keris? 4 pilar keris itu banyak yang mempercayai bahwa untuk seseorang yang mencintai pusaka atau mencintai keris atau untuk kolektor dan sebagainya, wajib memiliki 4 pilar keris. Yang kebetulan keempat pilar itu adalah keris lurus, dan salah satunya adalah ini keris brojol. Brojol sendiri mempunyai, diambil dari bahasa Jawa yang mempunyai arti brojol atau lahir atau keluar atau lancar atau mudah. Untuk filosofi keris brojol sendiri sebenarnya dulu juga banyak sekali di kalangan-kalangan dukun beranak, kalau dulu menyebutnya, sekarang menyebutnya bidan atau dokter kandungan dan sebagainya, itu mempunyai kepercayaan bahwa setiap dukun beranak harus mempunyai keris brojol agar memperlancar proses melahirkan untuk para pasien-pasiennya yang datang. Dan sebenarnya juga keris brojol sendiri adalah keris yang paling sederhana. Tapi keris brojol sendiri juga termasuk keris yang mewah karena termasuk dari 4 jenis pilar keris yang saya bilang tadi. Nah, untuk filosofi atau tuahnya atau tuah sebenarnya itu juga hanya mitos atau kepercayaan. Boleh percaya boleh tidak, tapi untuk sebuah keris itu sebenarnya dari empu yang membuat juga memberikan doa-doa tertentu atau mempunyai tujuan yang atau sebuah harapan untuk pemiliknya kelak. Keris brojol sendiri ini mempunyai filosofi memperlancar atau mempermudah. Jadi tidak hanya untuk bidan,
memperlancar kelahiran atau untuk dukun beranak, mempermudah dan sebagainya. Tapi keris brojol sendiri juga mempunyai filosofi atau kepercayaan bahwa seseorang yang mempunyai keris brojol itu akan dipermudah dalam segala urusannya atau diperlancar untuk segala urusannya. Selepas dari itu, percaya tidak percaya itu juga hak pribadi per orang. Tapi untuk saya pribadi, ketika suatu doa atau harapan itu bagus dan baik, saya akan mempercayainya. Walaupun tetap satu, kami tidak akan menyembah sebuah benda ataupun sebuah pusaka. Kami hanya mencintai dari segi bentuk, jenis, dan sejarah dari sebuah keris ini. Jadi memang keris ini juga termasuk benda atau pusaka yang layak dikoleksi, karena peminatnya sendiri juga tidak cuma dari kalangan menengah ke atas, bahkan kalangan menengah ke bawah pun sangat suka dengan pusaka seperti ini. Pusakanya cukup sederhana, ada banyak variasi, dan nilai sejarahnya juga cukup kuat. Nah, untuk video kali ini cukup sekian dulu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena saya juga masih belajar tentang pertosan ajian ini. Bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Bila ada tambahan-tambahan atau komentar yang mungkin bisa membuat saya jadi lebih tahu paham tentang sebuah keris, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar channel ini juga tetap berkembang. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.